الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du. Melanjutkan kajian kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayanis Sunan Al-Yawmiyah. Kita masuk pembahasan kelanjutan dari apa saja yang sebaiknya dilakukan sebelum keluar menuju ke masjid melaksanakan salat subuh. Kata pengarang, yang paling utama adalah mengerjakan salat subuh di awal waktu. Jika waktu salat subuh telah masuk, lebih afdal salat subuh itu dikerjakan di awal waktunya, selagi waktu subuh itu sudah masuk. Itu catatannya. Hal ini didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, laqad kana nisa'un minal mu'minati yashhadna al-fajra ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa wanita-wanita mukminah ikut menghadiri salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid tentunya. Alias ini dalil bolehnya wanita hadir salat berjamaah di masjid, baik itu di waktu gelap ataupun di waktu terang. Mutalaffiatin bimurutihin, di mana para wanita-wanita berselimut atau berkemul dengan kain mereka, dengan murut, ada jenis kain. Summa yanqalibna ila buyutihin, lalu mereka kembali ke rumah. Wa ma yu'rafna min taghlisi Rasulillah bis-shalah. Tidak ada seorang mereka pun yang dikenal. Tidak ada yang mengenali wanita-wanita ini. Lantaran Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat subuh di waktu galas. Waktu galas itu adalah cahaya subuh bercampur dengan gelapnya malam. Alias Nabi mengawalkan waktu salat subuhnya, sehingga wanita pulang ke rumah itu masih kondisinya gelap. Baik. Begitu juga dalam hadis Jabir, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli subha bi ghalas. Nabi salat subuh di waktu galas. Yakni sudah masuk fajar shadiq, sudah ada cahaya fajar shadiq tapi masih bercampur dengan gelapnya malam. Ya, intinya juga bahwa salat subuh dikerjakan di awal waktu. Kenapa ini menjadi pembahasan kaum muslimin? Karena ada hadis yang lain yang juga sahih. Dan ini menjadi pegangan sebagian ulama, bahwa salat subuh itu lebih utama dilakukan agak siang, tidak di awal-awal. Jadi agak siang-siangkan, tunggu dulu agak terang ya. Didasarkan pada hadis Rafi bin Khadij, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asfiru bil fajri, kerjakanlah salat subuh ketika fajar sudah terang, atau terang-terangkanlah salat subuh itu, agak siang-siangkanlah salat subuh. Fa innahu a'zamu lil ajr, karena pahalanya lebih besar daripada dikerjakan di awal waktu masih gelap. Ya, baik kaum muslimin.
Berarti ada dua hadis yang tampak kontradiktif, agak bertolak belakang. Satu hadis menyebutkan Nabi mengerjakannya di waktu gelap, bahkan bubarnya sholat itu masih gelap. Sebagian lagi atau satu hadis lagi mengatakan upayakan sholat subuh itu agak siang-siang, jangan terlalu gelap. Ya, jadi fajar sodik sudah mulai tampak, ya, tampak terang. Nah, kaum muslimin, sebagian ulama berpendapat seperti ini berdasarkan hadis yang ini, sebagian ulama berpendapat seperti ini berdasarkan hadis yang itu. Baik. Bagi yang mengatakan bahwa yang lebih utama di awal waktu, mereka memaknai hadis yang kedua. Memaknai hadis yang kedua bahwa Nabi memulai di waktu gelap dan beliau memanjangkan bacaannya hingga tampak siang, alias kondisi sampai sudah terang. Saking panjangnya bacaan, bubar, kondisi di sekitar sudah terang. Bukan maksudnya memulainya, tetapi berakhirnya sudah terang. Namun ada lagi yang berpendapat hadis yang pertama sudah terhapus. Hadis yang kedua menyuruh menerang-nerangkan waktu ini, waktu subuh agak siang, itu sudah dianggap sudah terhapus. Dan kaum muslimin, insya Allah pendapat yang unggul dalam hal ini bahwa memang di awal-awal Nabi SAW mengerjakan salat subuh itu agak terang. Lalu kemudian di akhir kehidupan Nabi SAW, beliau sering mengerjakan salat subuh di waktu ghalas, di waktu masih gelap, alias di awal waktu. Bahwa memang ini pernah terjadi, namun di akhirnya Nabi lebih memilih untuk dilakukan di awal-awal waktu. Tetapi kaum muslimin mengerjakannya agak terang juga tidak jadi soal, karena batas waktu salat subuh itu adalah dari terbitnya fajar sodik sampai terbitnya matahari. Itu batas waktu salat subuh. Baik, serupa dengan kasus makanan apa saja, ya, yang kena api, ya, dibakar, direbus, pokoknya kena api, itu mesti berwudu di awal-awal Islam. Namun kaum muslimin di akhir-akhir sebelum Nabi meninggal, beliau tidak berwudu karena makan dari makanan yang tersentuh dari api. Ya, artinya bahwa begitulah hukum-hukum Islam. Ada yang mungkin di awal seperti ini, kemudian di akhirnya seperti itu. Ya, baik. Kemudian kaum muslimin, untuk salat subuh kita, untuk salat subuh di negeri kita ini, sempat kita mengikuti perdebatan di antara para ahli tentang waktu salat subuh. Ada yang mengklaim bahwa waktu subuh di negeri kita ini terlalu cepat, ya. Dan sebelum ini dipersoalkan di negeri kita, jauh sebelum itu di negeri-negeri yang lain itu memang sudah menjadi pembincangan, ya, termasuk di Saudi sendiri. Di antara alimnya mengatakan bahwa waktu sholat agak kecepatan 5 atau 10 menit. Begitu juga di Mesir, ada beberapa orang alim yang mengkritik waktu sholat yang ada di Mesir terlalu cepat, ya, terlalu cepat. Sehingga kami dapati banyak masjid-masjid di sana, khususnya di Mesir, itu nanti 30 menit berikutnya baru kemudian qomat. 30 menit. Nah, baik. Dan ada beberapa orang-orang yang punya kemampuan mencoba mencari tahu fajar sodik. Fajar sodik ini adalah merupakan standar masuknya waktu sholat subuh. Ada fajar kadzib, ada fajar sodik. Fajar sodik itu adalah cahaya yang muncul, ya, mengikuti kemunculannya matahari, ya, itu fajar sodik yang ada di ufuk.
kemerahan, ada warna kemerahan di ufuk bercampur dengan putih. Nah, fajar sodik jika terlihat masuk subuh, berarti belum terlihat belum masuk subuh. Dan Bilal ketiga beliau berada di Madinah yang mengawal waktu salat subuh, beliau ya biasanya untuk memantau masuknya fajar sodik atau tidak, beliau naik ke rumah yang ada di samping masjid. Ada rumah yang lebih tinggi dari masjid. Beliau di sana melakukan azan subuh yang pertama. Beliau masuk waktu subuh. Lalu beliau memantau, mengamat-amati. Ketika fajar sodik terlihat, beliau turun. Beliau turun dan memberitahukan kepada Ibnu Ummi Maktum untuk berazan subuh. Ya, azan subuh yang kedua. Nah, kaum muslimin, berarti fajar sodik itu ya di zaman itu begitu sederhana, tinggal disandarkan dengan pandangan mata. Lihat azan, tidak lihat ya belum. Nah, ada beberapa saudara kita yang mencoba mencari tahu fajar sodik. Jadi dipaskan dengan azan yang dikumandangkan tepat waktu. Lalu ada yang mencoba mencari pembuktian apakah bahwa fajar sodik ini memang betul-betul sudah tampak sesuai dengan jam atau waktu yang ditetapkan. Lalu foto sana, foto sini, ke pegunungan, ke lautan semuanya, dan tampaknya tidak menemukan bukti untuk itu, tidak terlihat. Nah, tidak terlihat. Nanti ketika diundur hingga 15 atau 20 menit, nanti baru terlihat ada cahaya. Nah, baru bisa dipantau, bisa dilihat. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, tidak kita katakan bahwa secara pasti mereka yang sholat sesuai dengan jadwal itu tidak tepat waktu, tidak. Tetapi demi kehati-hatian, ya demi kehati-hatian bahwa waktu sholat itu lebih utama jika diundur hingga 20 menit setelah azan dikumandangkan, agar tidak ada keraguan, syak. Ya, sebab jika diamati kondisi iklim, kondisi sekitar, maka memang pada waktu itu memang tidak terlihat fajar sodik. Nah, demikian. Ini hanya dalam rangka kehati-hatian saja, tidak mengatakan bahwa mereka yang sholat sesuai dengan jadwal yang ada itu tidak sah, tidak seperti itu. Ya, baik. Kemudian kaum muslimin, setelah itu adz-dzihabu ilal masjid. Sekarang kita membahas keluar meninggalkan rumah menuju ke masjid. Maka berikut sunnah-sunnah yang mesti dijaga. Yang pertama kata pengarang, disunnahkan at-tabkir. At-tabkir bidzihab ilal masjid. Disunnahkan datang ke masjid lebih awal. Datang ke masjid lebih awal. Yakni tentu setelah kita melaksanakan qobliyah di rumah, langsung segera menuju ke masjid. Ya, karena kita sudah bahas sebelumnya bahwa sebaik-baik salat sunnah itu dilakukan di rumah. Setelah kita salat sunnah, segeralah ke masjid. Ini mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaku ilaih. Sekiranya manusia mengetahui keutamaan apa yang ada di dalam mendatangi sholat dalam waktu yang cepat atau datang di awal waktu, seandainya orang tahu keutamaan apa yang ada di awal waktu sholat, mendatangi awal sholat, lastabaku ilaih, niscaya orang saling berlomba untuk melakukannya. Demikian kaum muslim. Jadi habis azan, habis qabliyah, berangkatlah. Dan kata penulis, dan inilah yang dilakukan oleh para salaf. Di antara contoh Sa'id bin Musayyib. Ada yang membaca Sa'id bin Musayyib. Kata Sa'id bin Musayyib, ma adzana al-muadzin mundu 30 sana illa wa ana fil masjid.
muazzin tidak pernah mengumandangkan ya, selama 30 tahun kecuali saya sudah ada di masjid. Jadi muazzin belum mengumandangkan azan, Sa'id bin Musayyib sudah ada di masjid. Selama berapa tahun? 30 tahun. Itu dilakoni selama 30 tahun. Allah, semangatnya mereka. Beliau juga berkata, ma sami'tu ta'zinan fi ahli munzu salasina sana. Saya enggak pernah mendengar azan di rumahku semenjak 30 tahun. Alias beliau sudah ada di masjid sebelum azan dikumandangkan. Subhanallah. Ini menakjubkan dan asar ini adalah sahih. Baik. Yang kedua, kaum muslimin, saat hendak ke masjid, upayakan kita sudah ada dalam kondisi suci sempurna, sudah wudhu. Jadi upayakan wudhunya di rumah, bukan wudhunya di masjid. Ya nanti di masjid aja. Tidak, kaum muslimin, upayakan berwudhunya di rumah. Sebab berwudhu di rumah ada keutamaan tersendiri yang disediakan bagi mereka yang mengamalkannya. Mari kita simak hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin, salatul rajuli fi jama'atin, salatnya seseorang dengan berjamaah di masjid, ya, berjamaah di masjid, tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi. Keutamaannya melebihi salat yang dia kerjakan di rumahnya dan salat yang dikerjakan di pasarnya. Bid'an wa isrina darajah, dengan tambahan, dengan kelebihan atau tambahan 20 lebih derajat. Dalam satu riwayat 27, dalam satu riwayat menyebutkan 25. Ya, baik. Jadi ada tambahan kelebihan 27 derajat. Wa dzalika anna ahadahum, hal itu didapatkan di mana salah seorang di antara mereka idza tawaddaa fa ahsana alwudu'a, apabila dia berwudu dan ia menyempurnakan wudunya, summa atal masjidah, lalu datang ke masjid, la yanhazuhu illa as-salah, la yuridu illa as-salah, di mana tidak ada yang mendorong dia untuk keluar dari rumah melainkan karena tujuan salat. Ya. Falam yakhtu khutwatan, tidaklah ia melangkahkan kakinya selangkah, illa rufi'a lahu biha darajatun wa khutta anhu biha khati'atun, kecuali diangkat satu derajat dan dihapus satu kesalahan untuknya setiap satu langkah. Ya. Jadi jarak antara kaki yang satu dengan kaki yang satunya, maka itu yang disebut dengan satu langkah. Ya subhanallah kaum muslimin, keutamaannya ini luar biasa. Orang pergi salat berjamaah, satu langkah derajatnya diangkat dan dihapus kesalahannya. Belum lagi yang salat Jumat yang kita laksanakan tadi, disebutkan dalam hadis, man ghassala yaumal jum'ah wa ightasala, siapa yang mandi junub dan mandi Jumat, ya, mandi junub pada hari Jumat dan mandi Jumat, berarti dua mandi. Satu, bakkara wabtakar, pergi ke masjid lebih awal sehingga dia berkesempatan mendapatkan awal khutbah, berarti 2 atau 3 saat. Kemudian
masya wala yarkab. Jalan kaki, tidak pakai kendaraan. 3. Ya. Jadi jalan kaki, tidak berkendaraan. Summa danal imam wastama. Dia mendekat ke imam dan mendengar. Dekat imam dan mendengar. Ya. Ada orang dekat imam tapi nggak dengar, mungkin karena tidur. Ada orang yang jauh dari imam, mendengar tapi jauh. Yang maunya hadis ini dekat dan mendengar. Wa ansata walam yalgu. Dia diam dan tidak berbuat lagau. Enggak ngomong, enggak pegang HP, enggak, pokoknya dia tidak berbuat sia-sia. Ya. Apa janjinya bagi orang yang melakukan ini? Kata Nabi, kana lahu likulli khutwatin yakhuttuha, maka baginya setiap langkah yang ia ayunkan, ajru sanatin, dia seperti mendapatkan pahala 1 tahun. Siyamuha qiyamuha, yang di dalamnya ada puasa dan ada sholat. Atau bahasa lainnya, bahwa dia seperti dia mendapatkan pahala puasa sholat malam 1 tahun di setiap 1 langkah yang dia ayunkan. Subhanallah, ini karunia yang besar. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, disahihkan oleh Syarbani, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani dan banyak ulama-ulama lain yang mensahihkan hadis. Bayangkan kaum muslimin, 1 langkah, ini dihitung pahala salat malam, berpuasa di siang hari setahun. Ya. Langkah berikutnya sama. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak kesempatan mendapatkan kebaikan. Tapi syaratnya itu tadi, mandi besar dan mandi Jumat. Ya. Ini repot kalau yang belum berkeluarga. Ya. Tapi sebagian ulama menafsirkan bukan mandi besar, sebagian, yakni mandi keramas, ini basah, seluruh badan juga basah. Ya baiklah, pakai yang lebih ringan ini, makna yang ini. Nah, kemudian yang kedua, datang lebih awal. Tidak pas Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar baru datang. Saya enggak dapat. Ya. Atau datang, alhamdulillah 2 sudah terpenuhi. Dia dekat dari khatib, ada di sop pertama. Ya. Atau mungkin sop kedua. Konsentrasi, pertengahan hilang. Enggak dapat. Ya, ini memang berat anunya memang. Syaratnya ini lumayan berat. Ya. Jadi dekat imam dan dengar. Ya, dekat imam dan dengar. Kemudian berjalan kaki, tidak naik kendaraan. Nabi sampai memberikan penguatan, jalan kaki dan tidak berkendaraan. Jalan. 1 kilo jalan. 2 kilometer, 2 kilometer jalan. Ya. Aduh, jauh Ustaz. Ya sudah, kalau Anda tidak mau dapat keutamaan ini ya naik motor aja kalau mau. Ini bagi yang mau dapatkan keutamaan yang melangkah itu dihitung 1 tahun ibadah. Ya, baik. Kemudian tidak berbuat lagu, tidak ngomong dan tidak melakukan aktivitas apapun yang bisa melalaikan dari mendengar khutbah. Nah, baik. Kaum muslimin, adapun untuk ke masjid di hari-hari biasa, ya, di hari-hari biasa kita berjalan kaki, ini satu langkah dihitung mengangkat 1 derajat dan menghapuskan 1 kesalahan. Berarti 10 langkah, 10 derajat, 10 kesalahan. Nah, baik. Hatta yadkhulal masjid, hingga ia masuk masjid. Fa idza dakhala al masjid, kalau seseorang sudah masuk masjid, kana fis shalah, maka dia dihitung ada di dalam sholat. Perhatikan kaum muslimin, kalau kita ini dari rumah sudah masuk masjid, ya masuk masjid bukan teras. Yang dikatakan masjid kata sebagian ulama adalah
bangunan yang dikelilingi oleh dinding-dinding. Namanya masjid. Kalau dia masuk masjid, maka mulai dihitung dia sudah ada di dalam sholat. Walaupun dia belum takbiratul ihram, tapi dia sudah ada di dalam sholat. Maka natis sholatu hiya tahbisu. Selagi dia itu tertahan oleh sholat fardu yang akan dikerjakan. Nah, jadi misalnya Allahu Akbar, dia keluar, masuk tahiyatul masjid, duduk di situ, qomat 25 menit atau 30 menit baru qomat. Selama 30 menit itu kaum muslimin kita dihitung sholat, dianggap sholat, ada di dalam sholat. Dan apa keistimewaannya? Nah ini dia. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, dan malaikat senantiasa bersolawat alias berdoa untuk kalian. Madama fi majlisi, selagi dia tetap ada di tempat duduknya, ya, tempat yang dia mengerjakan sholat di situ. Apa doanya malaikat? Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati orang ini. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dosa orang ini. Allahumma tub alaih, ya Allah berikan tobat atasnya. Wah, bayangkan malaikat yang mendoakan ini, ya. Makanya kalau kita sudah kesulitan mendoakan alias agak malas-malas mendoakan diri sendiri, datang ke masjid lebih awal, biar malaikat yang sibuk mendoakan. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Luar biasa, Masya Allah. Jadi kita pinjam lisannya malaikat, karena malaikat ini dia tidak bermaksiat kepada Allah dan mentaati perintah Allah. Kalau kita ini berdoa, ya mungkin dikabulkan, mungkin tidak, ya. Kadang tidak dikabulkan karena banyak dosa, mungkin masih ada unsur-unsur haram dalam tubuh. Tapi kalau kita pinjam lisannya malaikat, insya Allah terkabulkan. Jadi selagi dia duduk menunggu, dia tertahan karena sholat, maka selama itu malaikat terus mendoakan dia. Tapi ada batas waktu, ya, bisa juga expire doa itu. Malam yu'zi fihi, malam yuhdis fihi, yakni selagi dia tidak berhadas. Jadi kalau sudah buang angin, sudah malaikat berhenti berdoa, ya, berhenti. Ya, ini keistimewaan bagi mereka yang bertahan di dalam masjid menunggu waktu-waktu sholat, ya. Belum lagi kaum muslimin dalam hadis yang lain, para malaikat itu berdebat di sisi Allah. Dari semua amal yang disyariatkan kepada kita, amalan apa sih yang paling potensi untuk merontokkan dosa-dosa? Yang malaikat satu bilang ini, malaikat satu bilang ini, malaikat satu bilang. Hingga akhirnya mereka diberitahukan bahwa ada 3, dan salah satu diantaranya intidharus shalah ila shalah, menunggu satu sholat ke sholat berikutnya. Itu amalan yang utama yang merontokkan dosa-dosa. Nah, jadi sekarang misalnya ini kita sambil menunggu sholat isya, sambil dengar kajian, subhanallah, dapat banyak faedah. Di samping sudah menuntut ilmu, juga dapat keutamaan menunggu satu sholat ke sholat berikutnya. Baik, kaum muslimin. Jadi ini keutamaan kenapa kita bergegas atau datang lebih awal ke masjid. Cuma masalahnya kaum muslimin, kadang kita ini mau datang, bergegas datang ke masjid, di masjid itu ribut, ya. Kadang telinganya tidak kuat dengar hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ya, bermacam-macam, ya. Masuk masjid, rame sudah, ada zikir itu dibaca, ada zikir ini, ada salawatan itu, ada salawatan ini, dan lain sebagainya. Mau salat sunnah juga rame, ya. Bahkan Abdullah bin Umar pernah masuk masjid setelah azan, ya, muazzinnya membaca dan berulang-ulang membaca as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Kata Abdullah bin Umar, tinggalkan masjid ini, ya, masjid ahli bid'ah ini tinggalkan, ya. Seandainya Abdullah bin Umar hidup di masa kini, kesulitan beliau cari masjid yang sesuai sunnah, ya, kecuali Al-Furqan ini dapatlah. Ya, dapat. Ini repot, ya. Mau datang lebih awal, begitu kondisinya, supaya tidak terdengar hal-hal seperti itu. Ya sudah, pas dekat-dekatkan saja, sudah mau qomat baru datang. Ya, ada orang yang mengambil sikap seperti itu karena tidak ingin terlalu, karena ini telinga kalau terbiasa mendengar itu hafal juga,
Sesuatu yang tidak kita ingin hafal jadi hafal juga. Ya subhanallah. Baik kaum muslimin. Jadi itu rahasia kenapa kita datang lebih awal. Karena ternyata di saat kita duduk menunggu sholat tersebut, qomat dikumandangkan, di saat itu juga malaikat sibuk mendoakan kita. Kita tenang-tenang aja sudah. Malaikat bilang Allahumma gfir, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaih. 3. Ya, 3. Minta kita didoakan semoga dirahmati. Rahmat ini kaum muslimin amat penting. Disebutkan dalam hadis, orang itu tidak masuk surga karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, minta diampuni dosa. Ya, dosa. Dan yang ketiga, supaya tobat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin, yang ketiga, ayyakhruja ila shalah bisakinatin wa wiqar. Saat menuju ke masjid, upayakan berjalan dengan penuh ketenangan. Ya, penuh ketenangan. Maksudnya di sini tidak kesusu, tapi juga tidak terlalu santai. Berjalan ala Nabi. Ya, Nabi itu kalau berjalan seperti turun dari tempat yang tinggi. Ya, ya, dari tempat tinggi. Itu cara jalan Nabi SAW. Orang kalau turun dari tempat tinggi agak cepat. Ya. Dan Nabi ketika berjalan pandangan lurus ke depan. Jadi tidak sambil jalan lambat, tengok kanan kiri, ada orang lewat. Ya. Jadi dia berjalan dengan penuh ketenangan dan kewibawaan ke masjid. Wabil khusus ketika terdengar qomat, jangan sampai kaum muslimin kita berlari-lari untuk mendapati sholat tersebut. Tidak diperbolehkan. Maka berikut hadis tentang itu. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, An Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul iqamah." Kalau kalian dengar qomat, ini bukan azan ya, ini cerita qomat ini. Cerita qomat. Famsu ila shalah. Berjalanlah menuju ke salat. Wa alaikum bis sakinah wal wiqar. Berjalan dengan penuh ketenangan dan penuh kewibawaan. Ya. Orang kalau jalan oleh kanan kiri ada perempuan lewat dipelototi, itu tidak ada kewibawaannya sama sekali. Belas tidak ada. Jalan penuh ketenangan. Wala tusri'u, dan jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapati dari imam ya ikut. Wa ma fatakum fatimmu. Kalau ada yang luput tinggal sempurnakan. Ya, itu prinsipnya. Dan kaum muslimin masih sering kita saksikan kawan-kawan yang masih mengenal sunnah, termasuk yang mengenal sunnah, sudah banyak belajar tentang sunnah. Ketika qomat lari tergesa-gesa, lari sekencang-kencangnya. Padahal itu bukan sunnahnya. Sunnahnya tetap jalan seperti biasa, penuh dengan ketenangan, tidak tergesa-gesa, tapi juga tidak lambat. Nah, baik. Sabda Nabi yang lain, idza suwiba lis-shalah, kalau sudah diiqamahi, fala ta'tuha wa antum tas'ud, jangan kalian mendatanginya kemudian antum berjalan dengan tergesa-gesa. Wa'tuha wa alaikumus sakinah, datanglah dengan penuh ketenangan. Persoalan nanti masuk masjid imamnya sedang ngapain, ya ikuti. Fama adraktum fasallu, kalau imamnya sujud ya langsung sujud. Ya. Jangan rukuknya tok dikejar, imamnya sujud masih sibuk. Nah, nunggu imamnya berdiri. Bukan itu etikanya kaum muslimin. Masuk masjid apapun kondisi imam ikuti. Itu sunnahnya. Karena kata Nabi, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu. Apa yang luput sempurnakan. Fa inna ahadakum kana idza ya'midu ila shalah fa huwa fi shalah. Sebab salah seorang di antara kalian jika dia sengaja meninggalkan rumah menuju masjid untuk sholat, maka dia itu ada di dalam sholat. Ya, jadi selagi kita meninggalkan rumah menuju masjid, ya, dengan tujuan sholat itu sudah sholat. Oleh karena itu orang sholat tidak boleh melakukannya dengan
tergesa-gesa. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, saat masuk masjid, upayakan kaki kanan yang melangkah terlebih dahulu. Dan saat keluar masjid, maka kaki kiri yang keluar lebih dahulu. Ini didasarkan pada hadis Anas, minas sunnah, termasuk dari sunnah Nabi. Idza dakhaltal masjid, kalau masuk masjid, an tabda birijlikal yumna, masuklah dengan kaki kanan. Wa idza kharajta, kalau keluar, an tabda birijlikal yusra, keluar dengan kaki kiri. Tetapi kaum muslimin, sekalipun pengarang mengatakan bahwa hadis ini disahihkan berdasarkan surat Muslim, tetapi di antara ulama mereka melemahkan hadis ini. Ya. Jadi hadis Anas ini diperselisihkan apakah sahih atau tidak, dan pendapat yang unggul bahwa ungkapan Anas bin Malik ini tidak sahih. Tidak sahih. Begitu juga ada asar dari Ibnu Umar sebagaimana yang tercantum dalam Bukhari. Nah, kalau ini ya, ini ada asar dari Ibnu Umar, yaitu Ibnu Umar memulai kaki kanan saat masuk masjid dan memulai kaki kiri saat keluar dari masjid. Tetapi kaum muslimin, ini perbuatan sahabat. Ini perbuatan sahabat, belum cukup dijadikan sebagai sunnah. Kecuali kalau Nabi bilang ini adalah sunnah. Ya. Nabi bersabda seperti ini. Ini perbuatan sahabat, belum cukup untuk dikatakan ini sunnah. Tetapi ada hadis Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi sya'ni kullihi. Kata Aisyah, Nabi itu suka berkanan di semua urusannya. Kalau wudu, beliau mulai dengan kanan. Bersisir, beliau dengan kanan. Suka berkanan. Tetapi kaum muslimin, secara jelas tidak ada hadis yang mengatakan masuk masjid kaki kanan. Secara jelas tidak ada. Ada hadis Anas tetapi hadisnya tidak sahih. Oleh karena itu kaum muslimin, bisa saja menggunakan kaki mana saja saat masuk masjid. Bisa kanan, bisa kiri. Begitu juga tidak ada hadis yang menyebutkan masuk rumah kaki kanan, kalau keluar kaki kiri. Tidak ada dari Nabi SAW tentang itu. Tidak ada. Begitu juga masuk WC. Ya. Kalau masuk WC kanan, kalau keluar WC masuk WC kiri ya, kiri. Kalau keluar kanan. Secara hadis tidak ada. Tidak ada dalam hadis yang menyebutkan demikian. Ya, cuma memang ulama mengatakan seperti Imam Nawawi, kalau kaitannya dengan pemuliaan selalu menggunakan kanan. Kalau selain pemuliaan maka kaki kiri atau tangan kiri. Ala kulli hal kaum muslimin, orang masuk masjid ya bisa dengan kaki kanan, bisa dengan kaki kiri, dan keluar masjid bisa kiri, bisa juga kanan. Urusannya longgar insyaallah, karena mengingat hadis yang dikatakan oleh Anas ini termasuk sunnah, asarnya diperselisihkan dan yang lebih kuat bahwa di sini tidak sahih. Baik. Berikutnya kaum muslimin, saat masuk masjid berzikirlah dengan membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik kalau masuk masjid. Dan apabila keluar ucapkan inni as'aluka min fadlik. Baik kaum muslimin, kadang ada hal-hal yang tidak kita sadari. Ucapan-ucapan sederhana ini justru meninggikan derajat kita tanpa kita sadari. Disebutkan dalam hadis, ada seorang hamba mengucapkan kalimat-kalimat yang ringan, ya, dia tidak pernah menduga jika ternyata kalimat ini sampai Allah menjadikan ridho kepadanya. Allah ridho dengan ucapan tersebut. Dan ada orang mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk yang ia tidak pernah duga kalimat itu bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin, ya, kalau bisa ada anjuran-anjuran berzikir, sudah ditetapkan zikirnya oleh Nabi, maka bacalah. Cuma perlu kami ingatkan, saat masuk masjid tidak ada sunnahnya kita berdiri di depan pintu masjid lalu membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya, sebagaimana biasanya kalau orang-orang mau masuk Masjidil Haram, ya, sebelum masuk itu berhenti di situ.
berhenti lalu doa bareng-bareng. Tidak ada sunnahnya. Bahkan Imam Malik menganggap itu adalah bid'ah. Ya, alias masuk masjid ya sambil berjalan masuk masjid sambil membaca doa. Nah seperti itu. Jadi sambil berjalan sambil baca doa. Adapun berhenti sejenak lalu baca doa itu baru masuk, maka tidak ada sunnahnya. Baik. Kaum muslimin, berikutnya. Dan saat sudah sampai di dalam masjid, upayakan salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Nabi bersabda, "Idza dahala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rakaatain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk hingga dia salat 2 rakaat. Dan kata pengarang, tahiyatul masjid ini sudah cukup diwakili dengan qabliyah jika salat yang hendak dikerjakan itu ada qabliyahnya. Juga kalau kebetulan itu waktu duha, cukup diwakili dengan salat duha. Kalau kebetulan itu waktu malam dia mau witir, bisa diwakili dengan witir dan begitu seterusnya. Jadi maksud dari tahiyatul masjid ini, jangan sampai duduk di masjid dalam kondisi tidak sholat. Bedakan antara masjid dengan rumah. Kalau masuk rumah langsung tidur tidak masalah. Tapi kalau masuk masjid beri penghormatan dengan sholat. Baik. Kemudian kaum muslimin yang terakhir, ya, itu tidak 5 menit azannya ya, atau wajib azan tepat waktu, ya, kurang 3 menit ya. Baik. Disunnahkan saat berada di masjid segera ambil shaf yang pertama. Ambil shaf yang pertama. Karena Nabi bersabda, sebaik-baik shaf laki-laki, maksudnya yang paling besar pahalanya ya adalah ada di shaf yang pertama. Dan seburuk-buruk shaf ada di terakhir. Maksudnya paling sedikit pahalanya ada di shaf yang terakhir. Sebaliknya untuk wanita, sebaik-baik shaf bagi wanita yang besar pahalanya di bagian belakang. Dan yang paling buruk, maksudnya paling sedikit pahalanya di bagian depan. Ya, baik. Tetapi kata pengarang, dan ini semua pendapat ulama, kalau wanita ikut berjamaah bersama laki-laki, kalau ada tirainya, kalau tidak ada tirainya, maka inilah yang berlaku. Ya, karena masjid di masa Nabi nggak ada tirainya. Ya. Juga para sahabat nggak ada tirai. Maka kalau tidak ada tirai, ini yang berlaku. Ya. Untuk wanita yang terbaik di bagian belakang. Artinya apa? Semakin jauh laki dan perempuan semakin bagus. Tapi kalau masjid itu ada tirainya, semisal di Masjid Al-Furqan ini, maka yang terbagus shafnya adalah depan untuk wanita. Yang terburuk adalah di bagian paling belakang. Nah, demikian kaum muslimin memahami hadis ini. Dan yang terbaik adalah sholatnya dekat dari imam, yakni ada di shaf yang pertama, sama dengan yang kita bahas. Insyaallah di pertemuan mendatang kita akan membahas sunnah-sunnah apa saja yang dianjurkan saat kita memulai sholat. Termasuk di sini membahas tentang sutra. Apa hukum menggunakan sutra di dalam sholat? Terus bagaimana kalau ada orang lewat, cara mencegahnya seperti apa? Ya, dan sunnah-sunnah di dalam sholat. Insya Allah akan dibahas di pertemuan mendatang. Baik. Baik, kita cukupkan sampai di situ. Jika ada satu pertanyaan sebelum kita tutup sebagai pamungkasnya, kami persilakan untuk bertanya. Ya. Ya. Baik. Yang membasahi pakaian. Ya, tidak harus deras. Yang penting kalau keluar bisa basah kuyup. Oleh karena itu wahai para muadzin, kalau sudah azan, kalau hujan, jangan hayya 'alas shalah, jangan. Ya, ganti hayya 'alas shalah dengan sallu fi rihalikum. Maksudnya salatlah kamu di rumahmu. Ya, kalau ada di tempat bengkel di bengkelmu, kalau di warungnya di warungmu salat. Nah, ini kadang sudah hujan deras, tetap diajak ke masjid. Ya, oleh karena itu wahai para muadzin, ya, bisa
sallu fi rihalikum ini, hayyal shalah ya diganti dengan sallu fi rihalikum. Atau sudah selesai baru kemudian mengumandangkan sallu fi rihalikum, salli fi rihalikum, salatlah di rumah saja, salat di rumah saja. Ini sudah hujan deras tetap aja dipanggil di masjid. Jadi seperti itu. Bahkan Jumat pun, salat Jumat pun kalau hujan, maka orang-orang dihimbau untuk di rumahnya saja. Jadi kalau ditanya hujannya seperti yang membasahi tubuh. Ustaz, sama sekarang ada payung, ada mobil, ada ini jas hujan, tetaplah ada rukhsah untuk di rumah. Kalau hujan deras bisa dijamak antara maghrib dengan isya sekalian. Wah, ini hujan deras ini. Mari bapak-bapak kita jamak sekalian dengan salat isyanya. Pulang ternyata setelah itu tidak hujan lagi, tetap sudah selesai kewajibannya. Demikian. Ya. Baik. Demikian kaum muslimin. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat tahap demi tahap. Ya. Jadi kita ini belajar menapaki anak tangga. Sebab kadang bab ini sudah kita tahu, yang itu belum. Yang ini ngerti, yang ini belum. Nah, makanya kitab ini mengajarkan kepada kita sunnah dalam 24 jam. Ini tahapan-tahapannya. Dan ini insyaallah kajian yang menarik insyaallah. Demikian subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.